kita kalau mengikuti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita akan seperti mereka. Nikmat akan melimpah, rezeki akan melimpah, dunia kita bisa nikmati, akhirat kita bisa dapatkan. Kalau kita ikutin langkah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab di masa Nabi, ya, kenangan Abu Jahal yang dulunya orang kaya Mekah hilang, nggak ada lagi dikenang gitu. Yang orang tahu cuma kekufurannya. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Bahasan kita pada sore ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkahi. Judul di bab kedua dalam bahasan buku kita ini, mengambil pelajaran dari umat yang dibinasakan. Maksudnya sudah ada umat-umat sebelum kita. Banyak contohnya seperti Fir'aun. Sekarang kita masih bisa lihat muminya kan. Bapak Ibu ketik di Google saja mumi Fir'aun keluar. Itulah Ramses yang kesekian yang ada di masa Nabi Musa yang Allah kekalkan jasadnya, karena pada saat dia ditenggelamkan Allah selamatkan untuk jadi pelajaran buat manusia. Masih ada jasadnya, masih ada peninggalan-peninggalan kerajaannya, masih ada piramidanya, bahkan kereta yang dipakai untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam masih ada, ditemukan gitu kan, dan diabadikan itu di dalam satu museum di kota Kairo. Misal contoh. Semua cuma tinggal kenangan. Fir'aun di masanya dia mungkin hidup dulu waktu dia masih maksiat kepada Allah. Mungkin dianya merasa dia kuat, dia raja, dia perkasa, dia punya kekuatan. Tapi akhirnya Allah binasakan dan tinggal kenangan saja. Namrud, kalau kita ke Babilonia. Kalau Bapak Ibu ketik di Google peninggalan Namrud di Babilonia di Irak. Sampai sekarang masih ada. Namrud itu raja yang mengaku Tuhan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah binasakan. Dan sampai hari ini masih ada patungnya, masih ada istanahnya, tapi jasadnya memang Namrud belum diketahui ya. Mungkin karena sudah jauh ribuan tahun mungkin sebelum ya masa kita ini ya, karena memang dia sebelum Nabi Musa alaihissalam, sebelum Fir'aun gitu lah. Ada di kota Madain Saleh, 4 jam dari kota Madinah ya, kotanya Nabi Saleh yang dulu dikenal dengan kaum Thamud, yang mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Sampai hari ini bangunan mereka masih ada. Bahkan gunung yang mereka tunjuk kepada Nabi Saleh, coba keluarkan unta dari sini. Kalau engkau keluarkan unta betina dari sini, dia bisa memberikan minum untuk semua masyarakat wilayah Madain Saleh, Madain ini, maka kami akan beriman. Dan setelah keluar mereka tidak beriman. Unta ini bukan unta yang lahir dari induk unta, keluar dari batu, gunung batu, dan gunung batunya masih ada di situ. Itu contohnya. Kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, Allah hukum, Allah tenggelamkan balik negeri mereka di laut mati di Jordania. Masih ada sampai sekarang. Ya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Jadi banyak contoh-contoh umat sebelum kita yang telah Allah binasakan dan akan sama Bapak Ibu sekalian. Samanya gini. Bapak Ibu tahu kan Nabi Muhammad SAW, kita bicara terdekat Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Mereka beriman, mereka berpegang teguh pada agama ini, apa yang terjadi? Allah bahagiakan hidupnya. Tadinya Umar bin Khattab, Abu Bakar bin As-Siddiq, Utsman bin Affan, tidak ada yang kenal. Cuma di lingkup kota Mekah. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka beriman, Allah jadikan mereka raja-raja dunia, bukan cuma raja muslimin. Abu Bakar jadi raja, Umar jadi raja, Utsman jadi raja, Ali jadi raja, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan jadi raja. Ya, banyak para sahabat Nabi menjadi gubernur-gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan muslimin. Mereka jadi kaya raya. Bilal dulu budak, sebelum beliau meninggalkan harta yang sangat banyak, menjadi orang kayanya sahabat. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah. Artinya kita kalau mengikuti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita akan seperti mereka. Nikmat akan melimpah, rezeki akan melimpah, dunia kita bisa nikmati, akhirat kita bisa dapatkan. Kalau kita ikutin langkah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab di masa Nabi, ya. Tadi sebelumnya umat sebelumnya sudah kita sebutkan, ada Fir'aun, ada Namrud. Ini contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Di masa dulu fase Mekah, mereka orang sangat terkenal. Abu Lahab itu orangnya sangat tampan. Abu Jahal itu orang sangat tampan, terkenal, kulitnya putih, postur tubuhnya tinggi, punya nama di masyarakatnya, kaya raya gitu kan. Melimpah sekali dunianya gitu. Tapi karena mereka kufur kepada Allah, hasil terakhirnya adalah binasa. Waktu Abu Lahab meninggal dunia,
itu karena kepalanya sempat kena hantaman busur panah dari istrinya Abbas, Ummu Fadl namanya. Ya, karena membela Ummu Fadl, budaknya dipukulin oleh Abu Lahab. Ummu Fadl nggak tahu harus buat apa, sudah diingatkan nggak mau, dia sempat ambil busur panah dipukul kepala Abu Lahab. Itu selesai perang Badar. Perang Badar Muslimin menang. Budaknya Ummu Fadl cerita tentang, oh itu yang di Badar itu yang menolong umat Islam malaikat. Maka Abu Lahab sempat marah. Maka dia memukuli budak itu. Budak ini budaknya Ummu Fadl, istrinya Abbas. Abbas ini paman Nabi. Nah maka Ummu Fadl nggak tahu harus buat apa, diambil busur panah dipukul kepala Abu Lahab. Abu Lahab ini kena pukulan kepala yang buat kepalanya sobek, sakit, meninggal dunia. Ini tokoh Mekah, rajanya duka pada saat itu. Abu Lahab itu terkenal. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal dunia karena luka itu. Waktu dia meninggal dunia, badannya mengeluarkan bau busuk. Tidak ada satupun anaknya yang mengurus jenazahnya. Karena takut itu lukanya menyebar menjadi seperti jamur yang menular di tubuhnya, yang membuat semua orang menjauh dari dia. Jadi akhirnya dia dikubur di rumahnya dan cuma dilemparin batu oleh anak-anaknya. Begitu akhirnya, dan hilanglah jejaknya sekarang. Abu Lahab orang tidak tahu rumahnya di mana kuburannya, hilang. Abu Jahal juga begitu. Pergi ikut di Badar, terbunuh. Ya. Terbunuh pada saat itu. Nah, waktu terbunuh dimasukkan ke dalam sumur bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain 69 orang. Waktu itu semua dimasukkan dalam sumur dan habis kenangan Abu Jahal yang dulunya orang kaya Mekah, hilang. Nggak ada lagi dikenang gitu. Yang orang tahu cuma kekufurannya. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Gitu. Beda sekali dengan Abu Bakar, dengan Umar yang justru beriman, Allah berikan kebahagiaan dunia dan di akhirat juga dapat jaminan-jaminan surga gitu. Nah ini mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang betul-betul tidak pernah mengambil pelajaran, ini jadi masalah. Kadang-kadang ada orang subhanallah, dia satu kendaraan dengan temannya, tabrakan nih, teman dia mati di sebelah dia, tapi nggak ambil pelajaran. Dia cuma bilang, oh teman saya mati, udah, yang penting dia selamat, subhanallah. Padahal bisa saja setiap saat Allah jadikan kejadian terulang dan dia yang mati. Berapa banyak orang yang selamat dari longsor, dari banjir, dari gempa gitu kan. Dia tidak ambil pelajaran. Dia cuma jadikan itu sebagai, oh itu teman saya dulu meninggal, oh itu tetangga saya meninggal. Seakan-akan dia ini makan hidup selamanya. Ini keliru. Ya, bahaya sekali kalau orang seperti ini. Oleh karena itu kita harus peka. Perlu saya titip beratkan dan saya ulang ini, saya ingatkan pada bab kita yang sebelumnya ya. Para kaum salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita itu Bapak Ibu sekalian, mereka sangat peka. Sampai pada tingkat kalau jalan di sebuah tempat, kakinya keseleo kah, kesentuh batu kah, bahkan sampai mereka lewat di sebuah tempat, mungkin ada bau busuk yang tercium di hidungnya, misalnya dari sampah yang orang buang, sudah cukup mereka membuat mereka istighfar dan segera taubat kepada Allah. Takut itu peringatan dari Allah, begitu pekahnya mereka. Ini muqaddimah atau pembukaan daripada bahasan kita. Saya akan bacakan apa yang sudah kami susun dalam bab ini, mengambil pelajaran dari umat yang dibinasakan, di halaman 13 dari buku kita. Saya katakan, jika saat ini ada orang yang masih terendam dalam kubangan dosa, masih ada dosa yang dia rutin lakukan, bangun di pagi hari hanya mencari akal bagaimana dia bisa menipu, merampas harta, bermaksiat dengan lawan jenisnya, maka segeralah berhenti. Terlalu banyak orang yang hidup sebelum dirinya yang jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih terhormat, tinggi jabatannya. Kini mereka telah berada di bawah tanah, menyesali perbuatan mereka dan berharap bisa hidup kembali untuk memperbaiki semua. Ya, untuk memperkuat ini, Bapak Ibu buka surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 ya. Sudah lihat surah nomor 23 ayat 99? Di sini Allah gambarkan tentang bagaimana keadaan orang kafir, orang ahli maksiat kalau mereka meninggal nanti. Apa yang terjadi pada mereka? Kita nggak lihat, tapi Allah kasih kita bocorannya.
Allah berfirman di ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka akan mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Tapi di saat sudah mati, baru mereka minta itu. Atau ahli maksiat tidak sempat taubat, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa kira-kira? Untuk kembali ke proyeknya, untuk lagi cari makanan favoritnya, untuk kumpul lagi dengan pasangan dan hidupnya? Bukan. Perhatikan di ayat 100-nya. Apa yang mereka harap di saat mereka mati. Jadi jangan nanti kita meninggal wa na'udzubillah lalu ini yang kita ucapkan, kita menyesal, ya. La'alli amalu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Tujuannya mereka minta dikembalikan supaya ditunda ajalnya, dicabut oleh malaikat. Itu hanya untuk kembali mengerjakan sholat, puasanya, apalah sedekahnya yang sempat dia tidak kerjakan gitu. Allah mengatakan sekali-kali tidak. Gak mungkin kau akan dikembalikan. Semua orang mati tidak akan dikembalikan. Mau orang baik atau orang jahat, gak mungkin. Lalu kata Allah, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu cuma bisa kamu ucapkan, tidak akan pernah terjadi. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, barzakh, alam kubur. Kemudian 101-nya Allah mengatakan, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Di dunia kita suami istri, di dunia kita orang tua sama anak, saudara sama saudara, ponakan sama tante, iya. Di akhirat nanti di mahsyar orang sudah lupain itu. Orang berharap bagaimana bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nasabnya tidak terhapus, tapi orang khawatir kalau dia ketemu sama temannya, ketemu sama ponakannya, ketemu sama sepupunya, ketemu sama suami atau istrinya, nanti ada kesalahan saya yang dituntut nih sama dia. Pada hari kiamat orang akan seperti itu. Jadi masing-masing kita bisa menyelamatkan diri kita, harus hati-hati. 102-nya, faman thaqulat mawazinu faulaikumul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya nanti, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Amal solehnya lebih berat daripada dosanya. 103-nya, waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, amal solehnya sedikit, dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Dan sayangnya Bapak Ibu sekalian, penyesalan di satu itu tidak berguna. Penyesalan selalu ada di belakang. Oleh karena itu gunakan akal sehat kita, hati nurani kita. Kalau ini benar dalam pandangan agama, lakukan, sibukkan dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jadi orang baik itu jangan setengah-setengah. Jangan sebagian baik, sebagian buruk. Nggak usah. Jadi orang baik aja. Jujur aja. Jujur, amanah, tanggung jawab. Baik aja. 100%. Nggak usah setengah-setengah. Nggak usah masih ada yang dibiarkan pintu dosa terbuka. Karena kalau kita buka, maka ini bisa merusak kita. Dan dosa ini luar biasa efeknya. Bapak Ibu jujur 50 tahun. Tapi bohong sekali. Habis semua tuh 50 tahun tuh. Karena kita bohong satu kali misalnya. Jadi tidak ada manfaatnya untuk dibuka. Kenapa gitu? Kenapa kita nggak sekalian aja baik gitu? Karena ini semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. 104-nya itu digambarkan tentang bagaimana keadaan mereka di neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar di api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Kenapa cacat? Karena tidak ada lagi pengobatan. Orang di dunia kalau luka, misalnya Bapak Ibu luka nih, terus kemudian ke dokter, ada pengobatan, ada masa pemulihan kan gitu. Di neraka nggak ada itu. Disiksa, luka, hancur, hangus, dibiarin aja. Ya, sampai neraka itu penuh dengan darah dan nanah ahli neraka. Dan itu juga dijadikan sebagai makanan dan minuman mereka.
Begitu keadaan neraka itu. Seingat saya pernah bedah di sini buku, atau di sebelum pandemi kita pernah bedah buku Rasulullah cerita surga dan neraka. Kalau Bapak Ibu yang belum sempat ikutin, bisa lihat di playlist YouTube kami itu, ada kajian itu ya. 30 bab lebih tentang surga, 30 bab lebih juga tentang neraka. Itu perlu selalu diulang-ulangin, dengarin supaya kita tahu, oh di akhirat ada ini loh yang saya dapat kalau saya patuh, oh ada ini loh diancamkan kalau saya durhaka gitu ya. Lalu Allah berfirman kepada ahli neraka nanti, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu selalu mendustakannya? Apa jawabannya ahli neraka? Ini jawabannya orang nih. Allah sudah kasih bocoran nanti mereka akan bicara itu di neraka. Maka jangan jadi mereka. Perhatikan jawabannya sederhana. Qalu rabbana, ini 106-nya. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka hanya bisa menjawab, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Jadi waktu itu memang kami lalai, gitu kan? Kayak sudah menyesal. Dan kami termasuk orang-orang sesat. Jadi mereka akui kesalahannya. Kalau di dunia, Bapak Ibu akui begini, lalu Bapak Ibu taubat masih diterima. Di akhirat nggak bisa lagi. Terbukti ayat setelahnya 107 Allah bilang, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Maka ahli neraka mengatakan, oleh karena kami sudah mengakui kesalahan kami itu, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Dan kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali tetap dalam kekafiran, tetap dalam dosa, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Apa jawaban Allah? 108-nya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini pekah sekali. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu gembira dengan taubat hambanya selama Bapak Ibu masih di sini, di dunia. Di akhirat itu sifatnya Allah tentang kepada orang-orang yang seperti ini sangat tegas. Ini perhatikan 108 Allah bilang, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kalian berbicara dengan aku. Dalam sebuah riwayat disebutkan, para penghuni neraka memanggil para malaikat. Tolong sampaikan kepada Allah, maafkan kami memohon, merengek-rengek sambil menangis. Dalam riwayat lain, air mata mereka karena sudah habis keluar darah. Mereka minta. Lalu malaikat tidak menjawab mereka selama 500 tahun gitu hadisnya. Terus kemudian setelah itu malaikat hanya mengatakan kalian akan tinggal hina di situ. Gak bisa nggak? Malaikat ini bukan kayak manusia masih bisa negosiasi, bisa disogok, nggak ada. Pukul-pukul, bakar-bakar, gak ada negosiasi malaikat. Apalagi penjara neraka. Makanya dari dunia sudah diingatkan, jangan Bapak Ibu sekalian, jangan dosa, nanti neraka, nanti disiksa di kubur, tinggalkan. Ini. Tapi kadang-kadang manusia subhanallah ngeyel, keras kepala, nggak mau. Mereka dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, nanti konsekuensinya datang baru mau sadar, sayang sekali. Ya. Jadi nanti mereka akan mengatakan itu, ya. Mereka akan menyesal, mereka akan masuk neraka dan ini penyesalan abadi yang sulit sekali orang untuk keluar dari situ. Ya. Jadi jangan sampai masuk ke pintu itu. Kemudian para ahli neraka kata Nabi SAW memohon kepada Allah dan Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun dunia ini begitu Allah tidak jawab. Setelah itu pun, setelah seumur dunia, Allah menjawab seperti ayat 108 ini. Tinggallah kalian di dalamnya dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi di saat itu Allah tidak akan pernah lagi mau lihat para pembangkang-pembangkang ini. Tidak ada lagi. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, karena Allah bilang tinggallah kalian dan jangan bicara dengan aku, berarti tidak ada lagi harapan mereka. Karena Allah saja yang maha pengasih tidak akan memaafkan. Maka kata Nabi SAW, mereka akan menangis. Pengganti air mata mereka adalah darah. Ya, gitu. Kemudian 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia dulu kalian pernah melihat segolongan hamba-hambaku selalu berdoa kalau azan ke masjid, tutup aurat, saya memohon kepada Allah, dikenal dengan orang-orang mukmin.
Mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah beriman, ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 110-nya, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu, wahai para ahli neraka, menjadikan mereka sebagai buah ejekan. So alim, begini, caci maki orang-orang yang baik. Ini Allah sudah bongkar nih. Nanti Allah juga akan jadikan sebagai bahan ejekan buat mereka di neraka. Dulu kalian menjadikan mereka sebagai buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah. Hanya besar kata ganti Allah ya. Dan adalah kamu selalu menertawakan mereka, menertawakan orang-orang yang baik. 111-nya, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, memberi balasan kepada mereka orang-orang yang beriman itu di hari ini karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya, Allah ajak bicara ahli neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah tanya, ya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Padahal mereka tinggal tahunan. Bahkan kalau dihitung semua akumulasi orang kafir bisa ribuan tahun. Ya, dari dulu banyak orang kafir. 113-nya, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Mereka lupakan sudah hari-harinya. Mirip kalau Bapak Ibu lagi reunian ketemu teman SD, SMP, itu kita terus cerita satu kenangan kayaknya baru kemarin ya. Padahal sekarang sudah 50 tahun yang lalu misalnya, 40 tahun yang lalu. Ya. Nah seperti nanti orang di akhirat, orang kayaknya di dunia itu kita cuma sebentar ya, gitu. Maka mereka mengatakan, tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Mereka saking bingungnya mereka bilang, mungkin ada yang bisa menghitung berapa lama dulu kita tinggal di dunia. Allah menjawab 114-nya, qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ketahuilah, kata Allah, kamu tinggal di dunia melainkan hanya sebentar saja. Dan kalau sesungguhnya kamu mengetahui, sayangnya kamu tidak mau sadar tentang ini. Di dunia sudah disampaikan. Terakhir 115-nya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian secara main-main saja, enggak ada tujuan, enggak ada target, ya, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Hanya orang bodoh yang tidak paham bahwasanya dia akan kembali kepada Tuhannya gitu. Nah ini gambarannya. Jadi saya ulangi paragraf pertama yang saya susun. Ini saya katakan, saya tulis karena memang ini buku yang kami susun ya. Jika saat ini ada orang yang masih terendam dalam kubangan dosa, bangun di pagi hari hanya mencari akal bagaimana dia bisa menipu, bangun pagi itu saja merampas harta, maksiat dengan lawan jenis, maka segeralah berhenti. Terlalu banyak orang yang hidup sebelum dirinya yang jauh lebih tampan, lebih cantik, kaya, pintar, terhormat, tinggi jabatannya. Kini mereka telah berada di bawah tanah, menyesali perbuatan mereka dan berharap bisa hidup kembali untuk memperbaiki semuanya. Ini detik ini kalau kita datangi satu kuburan dan Allah izinkan, ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau terjadi misalnya, dia dihidupkan kembali orang mati itu, lalu kita tanya, apa yang kamu harapkan kalau Allah hidupkan kamu 5 menit lagi? 5 menit lalu mati lagi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, dia akan memilih taubat yang sedang kita bahas. Dia tidak akan mulai kembali makanan. Oh saya mau ke restoran itu kesukaan saya. Oh saya mau biologis lagi sama pasangan saya. Oh saya mau ketemu teman-teman. Gak ada lagi. Yang dia pikir tuh bagaimana dia taubat 5 menit lagi dia mati. Kita sebenarnya tidak harus tunggu itu. 5 menit lagi kita bisa meninggal, hitungan detik. Kita ini bukan ulang tahun, kita ulang detik. Per detiknya kita bisa tiba-tiba meninggal dunia. Dan tidak harus masuk ruangan IGD atau UGD, nggak penting. Nggak harus maksudnya. Ya. Orang masuk di IGD itu sedikit sekali jumlahnya. Lebih banyak orang yang lulalang depan rumah sakit yang akhirnya maknanya lebih banyak orang meninggal tanpa sakit. Ya. Di paragraf keduanya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka yang tertinggal darinya hanya kenangan saja. Kita kejar sebesar apapun prestasi dunia, Bapak Ibu sekalian. Anda punya 100 sertifikat rumah dan tanah, Anda punya 100 mobil, Anda punya mungkin 1000 baju, 1000 sepatu, 1000 tas bermerek, semuanya nih, misalnya kita punya dunia. Kalau kita meninggal, hanya akan jadi kenangan.
Oh itu sepatunya si fulan, oh itu rumahnya si fulan, oh itu mobilnya. Cuma jadi kenang. Di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Sementara. Nanti setelah kita meninggal jadi warisan, ahli waris akan jual, dibagi sama mereka. Pindahlah nama rumah itu ke orang lain, pindahlah tanah itu ke orang lain. Dunia sebentar. Boleh dinikmatin asal halal, tapi bukan target utama. Kita harus sadar kita punya target utama di sana. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka yang tertinggal darinya hanya kenangan saja. Semua yang pernah dia miliki berupa baju, rumah, mobil, jabatan dan lainnya, orang hanya akan mengenangnya di hari-hari pertama setelah dia meninggal saja. Dengan mengatakan, oh itu baju si fulan, rumah si fulan, mobil si fulan. Oh dulu si fulan menjabat begini dan begitu. Oh dia pernah dulu kepala ini, oh manajer ini, oh dirut perusahaan itu. Itu selesai. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, selesai, orang nggak kenang lagi. Setelah itu tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Dia hanya tersisa sendirian menanggung semua akibat perbuatannya selama di dunia. Kalau dia selama dunia isi dengan kebaikan, beruntunglah dia. Kalau dia isi dengan maksiat, dosa, ya rugilah dia. Dan tidak ada masa perbaikan. Kalau sudah meninggal, nggak ada masa perbaikan. Sekarang ini Bapak Ibu punya kesempatan memperbaiki. Udah stop dari kesalahan yang pernah dilakukan. Manusia bisa berbuat salah, tapi harus batasnya kita berhenti. Dan setelah berhenti, hijrah, bertaubat, harus konsisten. Istiqomah udah pada kebaikan. Di situ baru maksimal Bapak Ibu rasakan nikmatnya Allah SWT melimpah nanti. Halaman 14-nya di sebelahnya, lanjutannya, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalatha. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Yang mengikuti mayit nanti kalau meninggal, kita semuanya akan meninggal, akan diikuti ke kuburan 3. Kita akan diikuti ke kuburan dengan 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarganya. Ibu-ibu misalnya suaminya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, bapak misalnya istrinya, anaknya, itu akan ikut ke kuburan. Mereka akan antar kita, gitu kan? Kemudian juga hartanya, mobilnya mungkin masih mengantar sampai ke pagar kuburan, dinding pagar kuburan, dan amalnya. Jadi 3 mengikuti, keluarganya ikut pada saat mengantar jenazahnya, hartanya juga, sebagian harta dan juga amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Ibu-ibu sini yang paling cinta sama suaminya tuh, cinta sama anaknya. Kira-kira kalau anak kita meninggal, tidak usah bicara suami, mungkin suami masih bisa cerai, ada mantan suami. Baik, kalau anak, nggak ada namanya mantan anak. Sekarang kalau ibu punya anak, ibu bayangin dia meninggal dunia. Apakah ibu mau tunggu di kuburan tuh nginap sehari? Nggak bakalan. Pasti situ kita nangis sejam mungkin, habis itu pulang. Itu sunnatullah. Pasti begitu. Harta juga begitu, akan balik dibagi warisan. Sedangkan yang tetap bersamanya di kuburan adalah amalnya. Ini yang sering orang lalaikan. Sholatnya, puasanya, ini yang bersama dia menemani di kuburan. Dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan, kalau nanti amal itu akan berbentuk makhluk di kuburan. Kalau dia amal soleh akan berbentuk seperti lelaki tampan, bersih, wangi, yang membuat mayit ini gembira. Dia mengatakan, siapa kamu nih, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Amal itu akan mengatakan, saya amal baikmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Kalau itu adalah dosa maksiat, maka akan berbentuk wujud orang yang menakutkan, baunya busuk, sampai orang ini mengatakan, pergi dari saya, siapa kamu nih, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya dosamu akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi tergantung siapa yang amal apa yang sedang dia bawa. Baik, selanjutnya Al-Quran banyak mengisahkan tentang umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedurhakaan mereka. Ada Fir'aun, tadi sudah kita jelaskan gambaran kaumnya Nabi Musa, dan masih ada muminya, masih ada piramidanya dan seterusnya. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang dari 5 daerah Saleh di 4 jam dari kota Madinah. Ada kaum Lut di Laut Mati di Jordania.
Dan ada umat lainnya yang peninggalan mereka hingga kini masih dapat disaksikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa-sisa kehidupan mereka sebagai pelajaran bagi umat manusia. Masih ada sisa bangunannya, masih ada sisa peninggalan mereka untuk jadi pelajaran. Dan Allah memerintahkan kita dalam surah An-Naml surah nomor 27 ayat 69, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Katakan, hai Muhammad, berjalanlah kamu di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kita harus jalan dan kita lihat pelajaran. Ya, tapi memang ada satu poin penting, kita kalau lagi mampir di tempat orang-orang yang disiksa ini kita nggak boleh berlama-lama ya. Begitu sunnah Nabi SAW, kita lewat, kita mengambil pelajaran, memohon kepada Allah agar tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka. Jadi jangan malah dijadikan tempat rekreasi gitu ya. Yang harus diperhatikan poin ini. Perhatikanlah kesudahan dari Fir'aun yang pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia bahkan tidak kuasa untuk selamat dari azab Allah. Dia tenggelam di Laut Merah saat berusaha memerangi Allah dan Nabi-Nya, Nabi Musa AS. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala jasad Fir'aun diselamatkan guna menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ini ada foto mumi Fir'aun, foto aslinya yang ada di museum di Kairo ya. Allah menyebutkan tentang Fir'aun, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini hai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu. Badan jasad ya utuh artinya. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dalam surah Yusuf, surah nomor 10 ayat 92. Yunus, maaf, ini salah tulis ya. Surah nomor 10 itu surah Yunus. Itu tertulis Yusuf, itu keliru. Jadi teman-teman tim tolong ditandai itu. Di halaman 20 ada keliru penulisan nama surah. Harusnya surah Yunus. Sampai hari ini, setelah lebih dari 3.000 tahun dari kejadian itu, umat manusia masih bisa melihat bukti nyata dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Quran. Jasad yang diselamatkan itu masih tersimpan sebagai mumi di museum dan dapat ditonton oleh siapa saja. Ingatlah kisah kaum 'Ad yang durhaka kepada Nabi Hud saat Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka azab berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka. Awan itu diiringi dengan angin yang kemudian menghancurkan segala sesuatu. Tidak ada yang terlihat dari mereka saat itu kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka saja. Allah berfirman, ini tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Ahqaf, surah nomor 46 ayat 24 sampai 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maksudnya kaum Nabi Hud, kaum 'Ad itu sebelum Allah siksa, mereka beberapa hari butuh sekali hujan. Nah di hari penyiksaannya Allah datangkan awan seperti mendung, seakan-akan akan turun hujan. Mereka pikir ini hujan yang akan mereka dapatkan. Maka Allah menjawab, bukan, tapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datang. Karena mereka sempat tantang Nabi Hud, ayo mana siksaan yang kau ancamkan datangkan, kami mau coba. Angin yang mengandung azab yang pedih dan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka saja. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa.